kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Teman-teman, alhamdulillah hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, adakah yang tahu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perintah beriman kepada kitab Allah terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, teman-teman, mari kita mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau diangkat sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang kedua kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Yang keempat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Saat itu usia beliau genap 40 tahun. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah
terbagi menjadi 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selanjutnya teman-teman, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ajaran terpuji tersebut meliputi yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, anak yang sedang melaksanakan sholat dan anak yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Seperti contoh, saling tolong menolong antara sesama. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya, seperti seorang anak yang sedang memberi makanan kepada seekor kucing, dan seorang anak yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Kemudian yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya, seorang anak laki-laki yang sedang memotong kukunya, dan seorang anak perempuan yang sedang berhias ketika mau berangkat ke sekolah. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan ayat Erwin tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.